Pak Soleh, selamat datang di Justitia Bicara. Selamat datang juga, selamat bergabung, selamat pagi Bapak Irfan. Ya, kedatangan tamu dari mana ini? Betul sekali. Diperkenalkan dulu Mas, saya belum kenal Mas. Mungkin saya persilakan beliau langsung menyambut dengan ucapan sendiri langsung. Bapak Sinten, Bapak siapa? Saya Andreas. Bapak Andreas dari? Ya, saya dari PT ARL Mahaka Group. Ya, baru dibentuk di tahun ini juga di masa pandemik. Kita itu berkantor di Jakarta. Ayo para kru. Justitia sekarang. Tamu nggak sembarangan. Jakarta udah masuk ke sini ya. Ya, alhamdulillah, ratingnya amin. semakin Puji naik, Gusti, semakin naik. alhamdulillah. Ya, semakin naik. Ya, semakin naik. Ya. Pak Andreas, jauh-jauh dari Ya. Jakarta, terima kasih banget udah datang Ya. di Justitia Bicara. Dan saya ngucapkan welcome to Malang. Sama-sama, Pak Irfan. Pak Andreas, Ya. saya kebetulan ada Pak Andreas di Jakarta juga. Saya pengen ngobrol mengenai perusahaan dari Pak Andreas sendiri atau yang bisa dijelaskan, mungkin bisa dibicarakan lah di Justitia Bicara ini, Pak. Ya. Perusahaannya seperti apa sih, Pak? Nah, jadi PT ARL ini, ARL Mahaka Group ini dibuat di Jakarta karena melihat kondisi pandemik yang ada. Bener. Baik, ya kan. Apalagi sekarang kondisi pandemik itu bicara tentang masyarakat Indonesia sekarang mengalami problem banyak ya. Betul. Betul banget. Banyak toko-toko yang besar tutup, ya. Benar. Kemudian Mall tutup. mall tutup. Tutup. Bahkan kita lihat income-nya tadi itu harusnya bisa untung, profit, tapi sekarang mengalami penurunan dan dengan bertahan hidup saja sudah syukur. Sudah syukur ya Pak Andres. Baik. Ya. Iya. Baik. Jadi waktu itu saya berpikir bagaimana caranya supaya dunia ini ketika mengalami pandemik ini punya solusi. Jadi solusi ini kita punya produk tuh banyak. Nah, kebetulan kemarin saya ngomong dengan tim saya, satu masa kita ini harus punya yang namanya e-commerce. E-commerce itu bisa dijelaskan seperti apa? Oke, e-commerce itu berbasis digital. Digital ya? Ya, Oke. jadi memang visi dan misi kita yang pertama ya untuk ARL sendiri itu kita mau untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur yang ada di Indonesia ini berupa digital. Makanya Presiden juga sekarang lagi Betul. menggalakkan itu. Benar-benar. Ya, jadi saya kepikiran dengan adanya visi dan misi kita itu harus diwujudkan karena sejalan dengan programnya pemerintah. Nah, kemudian kita juga punya misi untuk membangun kelompok-kelompok atau corporation yang tadinya berbentuk dalam UMKM yang punya produk ya. Kemudian ada koperasi-koperasi. Nah, ini kita akan masukkan dalam e-commerce ini. Nah, e-commerce ini adalah sebagai jaring kita untuk mengembangkan bagaimana kita bisa bertahan di era pandemi ini. Iya. Jadi tetap untuk settle perekonomiannya ya? Betul, ya. Jadi memang ini impian saya supaya kita ini walaupun dalam pandemik, tetapi perputaran ekonomi kita tetap stabil. Benar sekali. Artinya kalau Bagus Pak ya, Irfan. kalau ekonomi kita stabil, artinya masyarakat juga senang, happy, ya. Nah, misi yang kedua kita akan membuka kantor-kantor cabang, ya, Baik. termasuk di Malang ini. Salah Ya. satunya di Malang ini. Iya betul. Oke. Jadi karena saya lihat UMKM di Malang ini cukup besar, Betul sekali. pasarnya cukup baik ya. Artinya kita punya produk ini dalam negeri sendiri itu cukup bagus dan ini kita akan kembangkan, kita akan masukkan dan ini kita akan upload sampai masyarakat internasional melihat. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi memang betul-betul tujuan kita mulia. Artinya produk-produk yang ada di UMKM kita akan upload sampai itu nanti akan menjadi suatu trademark bagi orang-orang melihat bahwa produk di Indonesia walaupun kondisi pandemik tapi tetap eksis gitu. Nah, itulah dia. Jadi visi dan misi kita PT ARL Mahaka Group ini adalah mengembangkan ekonomi masyarakat. Nah, disinilah Malang
kita akan buka, dan salah satunya di Malang, ya. Kita sudah ada buka di Jogja, Jakarta, nanti akan Surabaya. Tiap-tiap kota di mana nanti akan menjadi pionernya untuk pengembangan UMKM-nya. Karena UMKM ini kita lihat ya, apabila dia masuk ke dalam e-commerce, nanti e-commerce itu akan menayangkan produk-produk dia dan orang akan melihat. Dan orang cuma belanja di sini, barang nyampe. Wah, luar biasa. Delivery ordernya langsung digital. Jadi digital, jadi perkembangan betul, saat apalagi saat ini setiap orang pakai handphone. Benar. Betul. Kemudian setiap orang apabila dia pakai handphone, dia tahu info-info yang ada di dalam digital tersebut. Ya. Jadi kalau itu adalah suatu pasar dan market yang cukup besar bagi setiap UMKM yang ada di Indonesia nantinya. Apakah PTRL ini sendiri memiliki UMKM yang boleh dan tidak boleh dimasukkan atau semuanya bisa? Ya, jadi gini, kita ini punya standarisasi, kemudian kita ada bagaimana untuk meregistrasi suatu produk untuk masuk ke dalam e-commerce kita. Ya, bisa join lah. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu produk baru, itu kita lihat pertama dia produk ini dalam bidang apa. Pertama kecantikan, ya kan, kemudian makanan, kemudian berupa jasa. Nah ini kan semua ada sistem. Contohnya kalau makanan, dia harus bebas mungkin dari BPOM ya. Memang harus diikuti dengan perizinan. Ya, pada pengawasan obat makanan. Kemudian juga punya izin seperti kosmetik, MA-nya juga harus ada. Iya. Kemudian kemasan dan packaging itu juga kita perhatikan. Tapi di sini kalau misalnya belum bisa mencapai grade itu, kita akan membina. Jadi bukan langsung lepas saja. Dibina lagi. Iya. Jadi ada pembinaan yang kita buat supaya produk ini nanti akan lulus sensor, artinya bisa diekspor. Baik. Termasuk hotel yang saat ini sudah bisa. Ya, itu saya lagi berpikir seperti akomodasi, transportasi. Maka nanti pembayaran apapun, PPOP atau apa, semua nanti bisa masuk. Bisa. Artinya pertukaran di dalam sistem ini itu memudahkan mereka untuk mendapatkan aksesnya. Jadi gampang. Jadi kalau misalnya dia mau beli misalnya suatu produk di suatu tempat, ya dia tinggal klik pakai ini. Nah, keuangan dia ada di sini, dia klik. Jadi gampang. Jadi istilahnya kita sistemnya semua sudah digital nantinya. Ya, jadi digital itu artinya bagaimana kita tanpa uang cash lagi. Ya kan? Apalagi sekarang kalau kita ngasih uang cash, ya belum tentu uang itu bersih, ya kan? Mana tahu ada kuman, bakteri, bener kan? Berarti physical distancing-nya sampai ke uang-uang. Iya. Sangat luar biasa. Dipikirkan seperti itu, membantu pemerintah dalam masa pandemi ini. Betul, Pak Irfan. Iya. Wah, luar biasa. Jadi memang betul-betul kita sudah memikirkan. Saya tuh memikirkan gini, apabila pandemi terus berlangsung, kita nggak tahu nih sampai kapan. Iya, benar. Suatu saat saya percaya uang itu yang tadinya dalam bentuk sekarang akan berubah menjadi digital. Pasti Pak. Kelihatannya kita udah lihat semua, ya kan? Betul. Jadi tanpa adanya uang, transaksi artinya bentuk fisik. Karena bagi kita kalau terima uang, wah kan nggak mungkin uang itu kita cuci, kita semprot, nggak mungkin. Karena pemerintah sendiri juga mengenai dana BLT pun juga melalui transfer semuanya. Betul. Biar aman semuanya. Iya, betul. Jadi di situ sampai kepikiran ya. Memutus rantai penyebaran, benar. Berarti nanti ini bisa-bisa ATM ini sudah mulai tidak berlaku lagi nih. Anjungan tunai mandiri ini sudah nggak kartunya nggak berfungsi lagi. Gini ya. Pak Irfan tinggal main sentuh jari ini. Iya, benar.
karena kan sudah mengarahnya Iya. ke era milenium di saat digital ini Betul. tadi teknologi. Sebelum ngobrol banyak, Ya. kakuannya dibikin. Karena yang mengundang Pak Andresin ini. Kak gua. Dan bisa didapatkan di mana ini Pak? Di Malang bisa di kantor kami, di Justisia pun bisa dilayani. Bisa ya? Bisa. Karena banyak yang tanya. Silakan Pak Irfan diarahkan kemari.